Komisi Pemberantasan Korupsi dalam keterangannya pada Jumat 24 Januari 2025 membenarkan penangkapan buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP Paulus Thanos alias Tian Po Chin di Singapura. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto menyebut KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Hukum untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan guna mengekstradisi Paulus Thanos ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan. Lantas seperti apa ya sosok Paulus Thanos? Paulus Thanos merupakan pemilik PT Sandipala Artapura yang merupakan salah satu perusahaan dalam Konsorsium Percetakan Negara RI atau PNRI sebagai pemenang lelang pengadaan EKTP. Walaupun menjadi anggota terakhir konsorsium yang bergabung, perusahaan milik Paulus disebut mendapat pekerjaan sekitar 44% dari total keseluruhan proyek EKTP dengan nilai 5,9 triliun rupiah. Kasus korupsi proyek EKTP merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. PT Sandipala Artapura disebut menerima aliran dana korupsi hingga 145,8 miliar rupiah. Nah, sebelumnya KPK menetapkan Paulus dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 19 Oktober 2021. Meski demikian, Paulus telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan paket KTP elektronik tahun 2011-2013 pada 2019 bersama tersangka lainnya bekas anggota DPR Miriam S. Haryani, bekas Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik dari BPPT Husni Fahmi, serta Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI atau PNRI Isnu Edy Wijaya. KPK mengungkapkan akta perjanjian konsorsium proyek EKTP menyebut perusahaan Thanos yakni PT Sandipala Artapura bertanggung jawab atas pembuatan, personalisasi, dan distribusi belangko EKTP. Hasil penyelidikan KPK yang dipublikasikan pada 2019, Paulus Thanos diduga melakukan kong kali kong dengan mengadakan pertemuan untuk menghasilkan peraturan yang bersifat teknis. Pertemuan itu diduga terjadi sebelum proyek dilelang. Wakil Ketua KPK saat itu, Saud Situmorang, mengatakan Paulus Thanos diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marlim, dan tersangka Isnu Edy Wijaya. Pertemuan ini menurut KPK membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5%. Sebelum penangkapan di Singapura, KPK sebenarnya sempat berhadap-hadapan dengan Thanos dalam beberapa pengejaran. Salah satunya ketika Thanos berada di Thailand. Tapi KPK nggak bisa membawa Thanos ke Indonesia lantaran Thanos sudah mengubah identitasnya. Apalagi pada Agustus 2023, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Paulus Thanos punya 2 kewarganegaraan, salah satunya Afrika Selatan. Meski demikian, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra menganggap Paulus Thanos sebagai warga negara Indonesia. Yusril menyebut kejahatan yang dilakukan Paulus Thanos terjadi di Indonesia, sehingga pemerintah kini berupaya keras untuk melakukan ekstradisi terhadap dirinya. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.